Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semuanya sudah hadir di Zoom? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk seluruhnya jangan lupa mengisi daftar hadir di e-learning. Baik, Bu. Ya, sebelum kelas dimulai, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Dendi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, supaya kita diberi kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Dendi. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Cindy. Jadi pertemuan minggu lalu kita mempelajari tema, makna, dan suasana yang terkandung dalam antologi puisi, Bu. Nah, menurut Cindy, apakah tema itu termasuk dalam salah satu unsur pembangun puisi, Cindy? Menurut Cindy, iya, Bu. Jadi tema itu merupakan unsur intrinsik di dalam puisi. Iya, benar apa yang dikatakan Cindy tadi ya, kalau tema itu merupakan salah satu unsur pembangun puisi. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun puisi. Sudah tampil anak-anak? Tampil, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampil, Bu. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini. Unsur pembangun puisi. Ini indikator. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan mengamati dan menganalisis, peserta didik bisa menentukan unsur pembangun puisi, khususnya pada unsur imaji dan rima. Kemudian peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi, khususnya pada unsur imaji dan rima. Oke, apa yang disampaikan Cindy tadi itu adalah salah satu unsur pembangun puisi ya, tadi tema. Yang kalian ketahui, selain tema, apa saja unsur pembangun puisi itu, anak-anak? Ayo, apa saja? Majas, gaya bahasa, imaji, rima, ritme, nada, topografi, Bu. Topografi. Iya benar ya, yang kalian sebut tadi, majas, gaya bahasa, imaji, itu banyak ya unsur pembangun puisinya. Tapi kita hari ini akan fokus pada unsur imaji dan rimah terlebih dahulu. Oke, apa itu imaji? Ada yang bisa menjawab? Izin berjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, imaji adalah unsur yang melibatkan indera manusia, Bu, seperti penglihatan, pendengaran, dan rasa, Bu. Oke, sip. Ada yang ingin menambahkan? Yang lain? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, silakan Ayun. Kalau sebuah puisi yang menggunakan citraan penglihatan itu disebut visual. Jika menggambarkan pendengaran itu disebut auditif. Dan yang menggambarkan sentuhan itu disebut taktif, Bu. Oke, sempurna. Yang dijawab oleh Jihan tadi benar, disempurnakan lagi oleh Ayun dari Paniati. Berarti kalian mengikuti instruksi Ibu untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba perhatikan 3 bait puisi berikut. Siapa yang bisa menentukan imaji apa yang terdapat dalam beberapa bait puisi ini? Silakan. Saya, Ibu. Silakan Imelda. Jadi pada bait pertama terdapat imaji auditif, yakni tak ada suara yang terdengar kecuali deru angin. Deru angin ini bisa didengar, Bu. Izin menambahkan juga, Bu. Terdapat imaji visual yang melihat jalan setapak pepohonan pada bait kedua. Benar ya, jadi kalian sudah bisa menentukan imaji yang terdapat pada puisi. Yang lain, apakah sudah paham bagaimana menentukan imaji? Sudah paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu punya contoh puisi dari Amir Hamzah. Coba kalian perhatikan dulu ya. Selagi yang lain memperhatikan dan membaca puisi ini, Ibu ingin meminta satu orang yang berani untuk membacakannya. Ayo, siapa yang berani? Nanti kalau yang berani Ibu kasih gift. Ya, kayak TikTok itu kan ada giftnya. Ayo. Saya, Bu. Oke, sini lagi. Silakan. Saya coba ya, Bu. Berdiri aku, karya Amir Hamzah.
Terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Wah, pembacaan puisi yang sangat bagus, nadanya, temponya. Tepuk tangan dong untuk Cindy. Sudah berani dan sebagus itu membaca puisi. Oke, Ibu mau bertanya, apa yang membuat puisi ini terlihat indah, terdengar indah? Nada yang sama, Bu. Lagi, Bunyi yang sama, Bu. bunyi. Yang sama. Nah, tadi ada yang menyebutkan bunyi yang sama. Kalau pengulangan bunyi yang sama itu disebut apa? Lima, Bu. Lima, Bu. Rima. Lalu pada puisi ini di bagian mana yang terdapat rima ya? Ada yang bisa menentukan? Di bait kedua, Ibu, di akhir lirik terdapat persamaan bunyi IS dan bait ketiga angka sama angka. Kemudian kalau di tengah lirik itu bagaimana tuh? Kalau di bait keempat pada lirik kedua, Bu. Rindu sendu mengharu kalbu. Iya, jadi ada pengulangan bunyi vokal U, rindu, sendu, mengharu kalbu. Jadi kan itu terdengar indah. Vokal U itu membuat sebuah puisi terdengar lebih indah. Oke, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Ini tugas kelompok ya. Nanti untuk nama-namanya Ibu sudah bagi. Kalian masuk ke break room. Langsung saja masuk, silakan ya, kerjakan tugas kelompoknya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke room utama. Silakan dimulai sesi presentasi dan tanya jawab serta tanggapan ya. Silakan untuk kelompok 1 dimulai. Kami dari kelompok akan memaparkan hasil diskusi kami. Rima yang terkandung pada puisi Dewa Telah Mati. Saya ingin memberikan masukan kepada kelompok 2. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil. Presentasi sudah kita lalui. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Saya izin bertanya, Ibu. Bagaimana menulis puisi yang baik berdasarkan unsur pembangunan? Ya, pertanyaan yang bagus sih Mel. Sebelum Ibu yang menjawab, apakah teman-teman ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Imelda? Saya, Bu. Silakan. Menurut saya, agar menulis puisi dapat dikatakan baik, maka harus memperhatikan keindahan tiap lirik dan baitnya menggunakan unsur intrinsik, Bu. Oke, Yun, terima kasih ya sudah membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Imelda. Bagus. Oke, Ibu akan perjelas lebih dalam lagi. Sudah tampil? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Setelah pembelajaran hari ini, kalian akan mendapat tugas menulis puisi. Tadi Imelda bertanya bagaimana menulis puisi agar terlihat baik, indah gitu kan. Seperti yang kita pelajari hari ini, tentu yang pertama pada pertemuan sebelumnya kita menentukan tema. Jadi setelah kita menentukan tema, lalu kita tentukan kata kuncinya. Misal kita mau ingin menulis puisi tentang banjir, jadi kata kunci yang berkaitan tentang banjir bisa jadi bencana alam, meninggal, air, dan sebagainya yang berkaitan dengan banjir. Lalu setelah kita menemukan beberapa kata kunci tadi, kita gunakan gaya bahasanya. Ada majas tadi, gunakan pula unsur pembangun puisi yang lain seperti imaji tadi ya, pencitraan, imaji visual, terus yang auditif dan lain-lainnya. Kemudian gunakan juga rima agar puisi itu terlihat dan terdengar dengan indah. Lalu setelah kita menggunakan unsur pembangun puisi, kita bisa mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi bagaimana Imelda, sudah bisa dipahami? Iya, Ibu, sudah bisa dipahami. Oke, kalau sudah, yang lain ada yang ingin ditanyakan juga? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah paham. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu ada tugas untuk pertemuan selanjutnya, di kumpul pertemuan selanjutnya. Nanti silahkan kirimkan di email Ibu ya. Tulis di dalam dokumen bentuk PDF. Dan ini tugasnya. Buatlah sebuah puisi bertemakan COVID-19 dengan memperhatikan unsur imaji dan rima. Lalu jelaskan unsur berikut. Jelaskan unsur. Jadi, kalian membuat puisi bertemakan COVID, minimal berapa bait lah ya. Minimal 4 bait. Oke. Terus kalian
Gunakan imaji dan rima dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kemudian kalian analisis bagaimana imajinya dan bagaimana rima yang puisi kalian buat tadi. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham. Baik anak-anak, jika sudah paham, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya. Oke. Jadi salah satu unsur pembangunan puisi adalah imaji dan rima. Imaji melibatkan indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Sedangkan rima adalah pengumpulan bunyi puisi agar terlihat indah. Iya, terima kasih Ardi untuk kesimpulannya. Bu mau tanya pendapat dari Dwika, karena dari tadi Dwika Ibu perhatiin tidak fokus ya. Ayo Dika, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Menurut saya apa yang telah disimpulkan Ardi sudah mencukup pembelajaran hari ini. Sedikit tambahan, Bu, bahwa unsur pembangunan puisi juga bisa dijadikan landasan untuk menulis puisi. Alhamdulillah masih fokus ya ternyata. Terima kasih Dwika, terima kasih Ardi. Teman selanjutnya Ibu akan tanya lagi seperti hari ini ya. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, nanti akan dapat nilai plus, nilai tambahan dari Ibu. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalian siapkan satu buku non-fiksi dan buku fiksi. Nanti Ibu akan tanya pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, kalau tidak ada, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah aktif, yang sudah berpartisipasi. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kalian dalam hal apapun itu. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Oke, sekian dari Ibu hari ini. Kita akhiri kelasnya. Ibu live ya duluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.